Di Eropa ya kita lihat ini sudah seperti tidak ada barrier di sana. Kita tahu bahwa seperti Daniel Perez yang berada di klub Brugge di sana juga, ini adalah pemain yang sudah masuk level profesional. Dan jangan lupa ada beberapa pemain, mungkin 1-2 pemain yang kapasitasnya sudah pemain pro. Iya, dulu ada parameternya dua, Bung Didan, dari segi postur, karena itu kan memang dibutuhkan dalam setiap cabang olahraga, ya kan? Kedua adalah dari segi skill. Nah, sebenarnya pemain Asia dari dulu sebenarnya tidak pernah kalah dalam hal soal individual skill, tapi selalu kalah dalam hal postur tubuh. Tapi yang terjadi adalah dengan cara bermain sepak bola yang jauh lebih fluid, lebih kencang, dan kita tahu dengan kalau kita berbicara Barcelona, sekarang Manchester City, sebenarnya postur tubuh tidak harus selalu tinggi besar terus kalau kita bicara dalam konteks pemain tengah atau pemain depan. Dan ini sebenarnya memberikan kesempatan buat siapapun yang berpartisipasi di tulang turnamen ini, mereka bisa dilirik tim Eropa. Ya, lagu kebangsaan kedua negara tentunya akan dikumandangkan. Bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud de honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. Ante santo nombre templo de pavor, el egoísmo que otra vez ante santo nombre, templo de pavor, el egoísmo que otra vez gloria al bravo pueblo que tuvo razón, la ley respetando la virtud de honor. Gloria al bravo pueblo que tuvo razón, la ley respetando la virtud de honor. L'hymne de l'Indonésie. Indonesia Raya memandang di Stade de la Tre. Kita lihat pertandingan yang akan segera dimulai, tentunya Indonesia menghadapi Venezuela yang tadi juga dikumandangkan lagu Gloria al Bravo Pueblo dari kedua tim. Tentunya kalau kita lihat Bung Doni, ini yang menariknya adalah siapa yang akan diturunkan. Tentunya kita lihat Cahya Supriyadi, Ahmad Rusadi, Ferrari, ada juga Ronaldo, Arhan Fikri, Hoki Caraka, Edgar Amping, Dimas Pamungkas, Raka Cahyana, Muhammad Rafi, dan juga Alfrianto Niko. Ya, ini menarik karena memang tentunya Cahya Supriyadi yang dipercaya menjadi penjaga gawang, tapi saya ingin menyorot bagaimana nih nanti Hoki Caraka bersama dengan Ronaldo Kuate bisa memberikan ancaman kepada gawang Venezuela. Kalau kita lihat memang sepertinya kedua tim akan memainkan pola yang hampir sama nih Bung Didan. Memainkan bola dari kaki ke kaki dan juga melakukan sebuah serangan balik yang cepat, dan pasti mereka akan banyak melakukan penetrasi ke tengah dan juga melakukan serangan yang cepat dari kedua flank. Ini hampir mirip kalau menurut saya si karakternya Venezuela selama ini. Betul, mari
Maria Soledad de Beung, dan kalau kita lihat juga kemarin perangkat pertandingan semuanya wanita ya di sini. Dan tentunya juga ini adalah susunan pemain yang diturunkan oleh Fernando Batista, Rodriguez, ada Vero, ada Saul Guaridapa, Talasco Segovia, Daniel Perez, Matias Lacava, Jesus Paz, Andrian Kova, Emerson Ruiz, Oscar Conde, dan juga Yerson Cajon. Ya, tentu nama yang paling disorot adalah Daniel Perez yang kita tahu berlaga di liga paling utama Belgia ya, di klub Brugge. Ya. Dan tentunya ini adalah sebuah ancaman karena mengingat bagaimana pemain ini bisa saja mengancam gawang Indonesia dalam segala pelosok dan apa intinya segala sudut, dan itu yang harus diwaspadai. Mengingat kalau kita lihat secara postur tinggi badan memang tidak terlalu jauh ya dengan Venezuela, karena ini adalah karakter memang negara-negara Amerika Selatan, terutama seperti Argentina, Venezuela. Ada yang tinggi tapi ada juga yang sebenarnya setinggi kita lah. Ya, biasanya pemain belakang mereka tinggi-tinggi. Ada para pemain cadangan, dan kalau kita bahas sedikit saja Bung Doni, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh Indonesia sekarang? Bermain terbuka, menyerang, enjoy the game, itu yang harus dilakukan. Kuncinya sebenarnya enjoy the game ya, karena memang ini kan sebenarnya invitational turnamen, ini tidak terpengaruh dalam segala macam ranking FIFA, dan ini harus digunakan dengan sebaik mungkin oleh para pemain muda ini di saat memang mereka diberikan kesempatan entah selama penuh 90 menit atau tidak. Ya, jadi Radonjic yang tadi kita bahas ya bersama dengan Sintayong, dia tampak happy, dan ini diingat ya, ini bukan AFF, ini bukan SEA Games, jadi mainnya lebih santai. Santai aja, santai dan mendapatkan kesempatan tentunya ya. Dan pertandingan akan segera dimulai, tentunya pemirsa kita akan segera saksikan pertandingan dari Tulung Turnamen 2022 Indonesia menghadapi Venezuela, dan tentunya kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Taken over the side. Don't forget, new rule this season. There's Ronaldo, by the way. What fireworks can he create, I wonder. Don't forget, if we do finish level, then we will have a penalty shootout, and the team that wins that will get an extra point in the group. It's a new initiative. It's going to be really interesting to see how it works. It certainly worked for Panama yesterday, so it made France's draw seem like an even worse result. It's an interesting sort of extra bit of intellectual jeopardy brought into things. So Marie-Soleil Baudouin gets us underway. Venezuela, known as the Vino Tinto, the red wine. You need to guess what colour shirts they're playing in. An Indonesia kick from right to left as you're watching it in this first half in the white shirts and green shorts. Who's going to settle better? That's so often the issue at this tournament. Remember, these players will be coming up against playing styles that they haven't encountered too often. That always adds to the fascination, and many scouts watching as well are looking for things like that. It's not just about the quality of players on view, although that, of course, has a big say in everything. It's how they can adapt to different game situations. And for coaches, as well as ultimately trying to win the tournament, it's learning so much about their players. Tournaments like this, that international flavour that, of course, they'll have to get used to. There is Yerson Cajon with the ball threaded forward to Matias Lacava. Interesting player, the Venezuelan number 10. He's at Barcelona youth, and also Santos as well. Been at Lazio and Benfica under 17s. Now with Tondela in Portugal, almost just rebuilding a bit at the age of 19. Sometimes it puts a player to drop down a level, take the pressure off a bit. Went for a bit too much of the player to win it. Daniel Perez. Born in Caracas. 4 substitute appearances this season, still feeling his way at the age of 20 into life in Belgian football. You can see from styles that they've come here to play. Indonesia taking a few risks playing it out from the back. Cajon closed down quickly. Referee gave it away. This has made a good run in the middle, but able to pick him out, Jesus Paz.
Daniel Perez plenty of the ball in the opening couple of minutes here. Here's Nico. Ronaldo making that central run. There's Honky Caracca. Dale, sea contundente, dale, sea contundente. Mejor para arriba que para atrás, dale. Venezuelan pressure, but Indonesia throw. Cierra, cierra. Bien, Conde. Bien, paz. Dale, paz. Out. Bien, paz, está bien. Dale, Rusadi. There was once again Charaka. Corto. This is Spaz of Zulia in the top flight in Venezuela's second bottom at the moment. Just can learn a lot though from being in situations like that. When they get to play a lot, younger players in teams that are struggling, can be formative years. Towards Chayaka, but back over on the far side. Batista in charge of this Venezuela side. There towards Yerson Chacon. Good pace here from Chacon for Perez. Come on. Stretch, but couldn't get any significant contact. There's Guararipa. Segovia with the ball forward, but here it goes to Chaya. Don't want to make it a foot race with Chacon down that right-hand side. There's good quality on the ball in as well. Juan Perez was slightly on his heels there. Ronaldo clearly got license to roam, hasn't he? He's comfortably their best player. He's won them a free kick. Youngest ever Indonesia international, Ronaldo. Camps now and rather unceremoniously brought down by Segovia. Dale, Chacón. Chacón. Yerson, dale para el gol. Dale, take this free kick. Yerson. Nico Chacón. make a run at the near post. From the back is Ferrari. Dale, marca, dale fuerte, dale. Chacón. Oye, escúchame ahí. Suitably organised here, the referee taking command as we wait for Rafley to take the free kick. Dale. Dale, referee, dale. It's a lecture for Ferrari and Segovia. Movement in there, and after the big build-up, it's easily nudged away at the near post.
By Perez. Ball in front of Chaya Supriyadi. One of those horrible moments for the goalkeeper. Always knew to over his side here. Doncic. Started okay. The players given the ball. The kind of players they're playing with, even if it's Spanish youth sides, it's still a very, very high level. A little bit too much. With the inside yesterday, they are as a team and real good game management as well. Takes you a long way, that. Time from Ferro, and this is Perez, but Chaya Supriyadi does really well off his line. Damping. Come on, support. Centre half. There's Ferro. Lifted forward, and just the first touch of Perez took it away from him. With a touch forward there by Emerson Ruiz. Take it away. There's Segovia. This one behind by La Cava. Very rapid deflection, good stop from Chaya. Ramping up the pressure a little more. La Cava with the inside. Individual skill, and he's fouled again. Just having a look at the referee a bit here. Second foul on Indonesia's best player. That deflection, it was a useful hit in the end from Mari Rapper, and after the deflection, it's a good save that. It's for Metropolitanos in the Venezuela League, 6 appearances this season at the Sudamericana. Relatively the league in South America. Exact comparison, but it's here's Ronaldo. Chacon hasn't gone far too early with his line. That's a really good play from La Cava. He's pulled over, was he? Well, he thinks he was. Couldn't find a way through. Clever player, isn't he? That is La Cava. Just didn't quite have that burst of pace to take him away from the defender. Coming across was Ferrari. Over Perez with turn. It was far too easy for him, and went for power around the post, and Chaya stood in his way. Too close to him there, the defender. He needs to learn that you can't allow yourself to be turned that quickly, that easily. Straight away acknowledging that chose the wrong option there.
holding the jersey. Vamos. Mírame. Golden. Good. Rambo with the header. It's another good save by Supriyadi. Anyway, again here Indonesia. Really good tackle there. Pamungkas needed to win it. That's a good start. Just needed to generate his own power a bit, didn't he, Gwari Rambo? But twice now he's come close. 2-13. Okay, go. It's okay. Wait for the whistle, okay? In the league this season. Saw that all the way, but couldn't guide it inside the far post. Really good look at that, but came off the shoulder. Kiri. Batista, the man in charge of this Venezuela side. 36 World Cup winner, Sergio. With the throw. Able to turn into space. It's Lacaba. Ronaldo. Here's Rusadi. It's Rafley to play it forward. Play across to mop up any danger. Ligament injury for this season kept him out for a fair part of it. Still managed 20 first-team appearances. There's another with a full international cap, Oscar Conde. Venezuela got towards the end of their unsuccessful World Cup qualifying camp. Two of the younger players were thrown in, and Chacon and Conde part of that. In corner and fairly confident header from Perez. We saw Group A get underway yesterday. Argentina, France, Panama and Saudi Arabia. Argentina with a very narrow win against Saudi Arabia, and France and Panama drew 0-0. Winning that penalty shootout to give them 2 points to France's 1. See Nigeria, Colombia, Comoros and Japan. Great tomorrow. The cross side is an interesting team where the players have been gathered from.
Guard Amping. Perez. Just under the knee. Looked a painful one. So Ferrari with the challenge. Let's have another look at it. I think it's the way he falls. He tries to jump over him to win the ball. It's clumsy at best there. Ronaldo, 5 Juli. I don't think it was a deliberate stand, but it had exactly the same effect. You need to be a lot more aware of what you're doing with your body than that. He's lucky to not get a card for that. Slikava take this free kick then. Kiri Edgar. Ronaldo. Kanan. Dapat tuh, udah dapat. Kakak, awas itu penalti ya. Right with his left foot. Far post. He'll be very happy so far. Doncic. Emerson, toda la pelota parada, Gerson la maneja vos. Being the better side, no question about that. But Indonesia with the challenge okay so far. Vitrol coming up next for Indonesia. And Mexico back here. Those challenges for Venezuela. Nice. Come on, tutup orang aja, tutup orang. Talking about their daily lives in Albania in the background. Dimas Julibri. Bridge with the tram that goes over. Biar. Shoved in the back there. It's a painful fall for Hakan Fikri. That was a strong challenge by Segovia. Into context where these squads come from. It's easy to watch games like this and think that they're at the same stage of development, but Lasco Segovia, for example, has made that challenge, has made 57 appearances in the top flight in Venezuela. Two of the Venezuelan players have that kind of experience, and up against Indonesia players who are still finding their way, really. They have played in the first team, they haven't done so much. The Indonesian league doing well so far. Developing all the time, such a pool of talent. Here's Ronaldo.
Pamungkas to Musadi. Shaya. Still on the front foot. Venezuela. Rapper with the ball in towards Perez, but Shaya showing himself to a really good pair of hands. He's made 2 good saves already to make a league appearance. He's at Persija Jakarta with them since the under-16s. Rafli. Adri, fuera. Chacon beaten to it. That's knocking out a play by Edgard. La personne qui possède le Rodocajar noir immatriculé EZ515EF13 est prié de dépasser sa voiture qui peut être qu'on l'enlève définitivement, qui serait un dommage. Grâce à vous. Adrian Kova, the throw for Ferro. The Indonesia players adjusting to challenge in front of them. The same is true of Venezuela. They've started pretty well. They should have done. Created chances, but this player, Perez, has made a couple of good saves. Venezuelans will feel that if they continue in this way, then they're certainly going to create more chances. 2 and 3 feels like that kind of game. Hey, back up, back up. No, back up. Yeah. Carver to take the corner then. Awas. Biar. Lebih tenang, come on. Very deliberate tactics so far. Been interesting these last few years, Venezuelan football, because you remember the glorious performance in the Under-20 World Cup when they reached the final. 2017 beat England in that final. Just felt like that would herald a real breakthrough in South American terms for the Venezuelan international side. Of course, it still might. Those players are still young. But, quite progressed as they would have liked, and they were poor in the recent World Cup qualifiers. Command has taken over now to take them to great things. In terms of individuals, the likes of Martinez, the brilliant goalkeeper, who's seen his progress a little bit scoreless. In a moment, easy to sweep it back. The side already, Angel Herrera. Well in MLS. Jefferson Soteldo didn't do so well in MLS. Now playing at Tigres in Mexico. See if they can knit those talents together, plus maybe 1 or 2 of these, then they might just take that next step. Desperate to come close to qualifying for a World Cup, to give it a real go. The general feeling is that the talent pool is much bigger than results at international level suggested. There's Ferro.
forces Paz to take the throw. Noticeable. The game, Indonesia were really looking to play out from the back and adapted a little bit and a bit longer. It's growing in confidence. Yet be their undoing. Quality on there, Venezuela bench. There's a hit guard. Check on there. To drift away from it, and now Ronaldo needs to stay involved. Forward by Rafli. This is much better from Indonesia. Samuel Rodriguez called into action for just about the first time. Come again, Indonesia, again growing in confidence. Laid back there for Rafli to hit. Lucas. Free kick. Dangerous area. Yellow card as well for Saul Guarirapa. It's a little bit late, isn't he? I'm not sure he went into that challenge with any great force, but yellow card against his name now. These set pieces count. Mata al que sea, hermano. Habla, ¿viste? Grita. Mata al que sea, tío, para ti. Tranquilo, vamos, tranquilo. Vamos. Vamos, muchachos, inteligente. Inteligente. Raúl. Rafli is going to take it. It's okay. Dale. No te confíes, dale. Matías, sin falta. Near the penalty spot before we get things underway. Dale. Another miscue. I feel that those set pieces can be a real route to success for Indonesia. Delivery hasn't been good enough so far. Tranquilo, está solo. Andres Ferro. Closest we've come to a goal, the deflected strike from Guarirapa, his header as well, both well saved by Chaya. Perez has had a couple of chances. That headed chance, you know, the one he shouldered wide was a very good one. Pause de cette première mi-temps. We are going to have a water break now. Good excuse for both coaches to do a little bit of coaching as well, but important that the players take on as much fluid as possible here. So just over a half hour and the cooling break. Still coldest here, and that means that what has been an uncharacteristically slow start to this year's Tournoi Maurice Rivella. We've still only had one goal from open play. The Venezuelans are in the house to support their side. Good atmosphere in Ogbania yesterday for
France getting their tournament underway, and Argentina as well. Imagine when Algeria start, we'll have quite an atmosphere too. It's very well supported when they're playing in France. Batista, I think, will be just reinforcing his pre-match messages here in terms of they've done so far. There's the ball in. Clever ball, isn't it, from Rafley to tee it up down the right-hand side, but it's a fairly comfortable grab for Samuel Rodriguez. And there's the header from Guararapá. It's well saved by Chaya. Always having to generate his own power there at the far post. The closest we've come was Perez header wide. Also that deflected shot from Guararapá, that could have gone anywhere. It was a good reaction save that from Chaya. Dia jauh. Back underway here. We have a free half-time breakthrough for Batista's side. To allow Perez to get too isolated. Venezuela number 9, he needs players around him. Minutes to play until half-time, although a few minutes added to that. First of these Tournoi Maurice Revellos was back in 1967. Clubs involved then, Anderlecht, Slovan Bratislava in the final. Fair to say things have developed a bit since. By Segovia, nice 1-2 there, but no power on the shot. A good half though, Talasco Segovia of Deportivo Lara. It was awkward for him on that left side. Rusadi. By Fikri, now Perez. More nimble-footed Guararapá than his frame would suggest. Easier looking to counter now. Edgar. Rusadi. It's been their route, hasn't it, down that right-hand side. Ferrari trying to pick out the run that time. Good pace, Chayana.
that it's a fairly good matchup for them. Descende. Ferro. Really clumsy push in the back. Emerson Ruiz. Arkan main. Ferrari. Lagi aja. Lagi. Here's Rusadi. Hey. Little touch from Ronaldo. Celso, no camines, papi, no me camines. Ya, stay ya. Emerson Ruiz that was full of frustration. Venezuela not having things their own way. Don't forget Mexico taking on Ghana. Second game later on, there's another foul from Emerson Ruiz. Given that saw a yellow card for Guaira Rapper earlier on, that's 2 from Emerson in the space of a minute. No. I don't know, wasn't too much contact, was there? He's pulled out of it. Si falta, huevón. Hey, Chaco! He's set pieces right yet. Marcan Fikri. Is going to try and change that trend here. Pégate, Chaco, pégate tú. Dale para acá. Ahí. La va a meter, Conde, de afuera. Conde, está afuera. Que se te mueve. Dale. Bien, Dani. Beat the first defender again. It's too easy for Perez. Flag up over on the far side against Chayana. Cover. Guaira Rapper. That's a clever ball in towards Wakaba. Good defensive challenge. For which this has been paid. It's an awkward landing there for Edgard. Just about anticipated though, he did really well to get across. It'll be a really frustrated figure, Fernando Batista. His team's played okay, but things quite gone to plan in the final third. We wait to get the game back underway. Now go. Any question that
Chinch will be the happier coach. The game is not necessarily in terms of who's the better side, but the Indonesia team has grown into this, and this man Ronaldo hasn't had a great deal to do with it so far. He might do now, though. Got himself into a good position. As he felt it was worth it. It's always difficult when a cross goal like that. He can really set himself properly. He's been the most start there and stop playing for a moment. Good. Indonesia free kick. Similar position. We've already had 2 or 3, and you're outside of going into tournaments like this, I always think you need to have worked so hard on your set pieces. You can be a real leveler. I know they're not a massive team, Indonesia, but it doesn't always matter. They haven't got one of these right so far. Can they at least beat the first defender? This time they can. It's a little predictable though. 2 added minutes. It's been entertaining enough. Venezuela with the chances. Chaya Supriyadi's done well in that Indonesia goal, but signs in the last 10 minutes of this first half that Indonesia just making their way into things a bit. I wonder where their goals are going to come from. Xhaka's being asked to lead the line, but I'm not sure how much of a cutting edge they've got. We'll have to see about that. Venezuela certainly have the quality in those forward areas with the likes of Perez and Guararappa and Lacava, who's shown flashes of brilliance. Over the top towards Chacon. Well organised though, his team. Behind for Venezuela corner. Right at the end of this first half. Beyond everyone, and it's gone out of play. That should do it for the first half of our first game on the second day of the 48th Tournoi Maurice Revello. Golden straw yesterday in a tight 1-0, and so far no goals in this one. Venezuela have had the better chances, unquestionably. Lacava. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, Ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun.
Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Iklan Popmi, stuck gitu-gitu aja. Popmi, ransel, Popmi. Biar seru nggak terputus, Popmi dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat. Nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head and Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head and Shoulders dengan wangi baru. Wah, enak banget. Bagi dong. Bagi? Beli. Kan better beli 2 gratis 1. Better beli 2 gratis 1? Iya, better yang coklatnya full dan tebal. Sekarang beli 2 gratis 1. Elisa, dicetin. Ojo macam-macam, ngombe tolak lindung, keselek kental. Lancarkan peredaran darah, istirahat lebih maksimal. Mereka kira prestasi bisa dibeli dengan harta. Namun bagiku, tidak benar adanya. Aku percaya prestasi adalah buah dari dedikasi, konsistensi, serta usaha. Di mana kegagalan ada resiko yang tak terelak. Terus bangkit dan melangkah agar semua kembali ideal. Semua prestasi ini berawal dari impian yang diwujudkan oleh perjuangan. Bukan proses yang instan. MS Glow for Men, semua juga bisa mewujudkan mimpi. Di OLX Autos, ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu. Banyak banget kan pilihan mobilnya, bekas tapi berkualitas. Langsung mau beli ya. Beres. Nah, lo buktiin sendiri. Beli mobil di OLX Autos, lo pasti dapat garansi. Beli mobil di OLX Autos juga gratis biaya perawatan. Buat gue aja. Beli mobil bekas berkualitas hanya di OLX Autos. Makanan pedas, stres, pola makan nggak teratur. Saya nggak khawatir karena selalu minum SMA. Dari situ muncul dengan bahan herbal yang dipercaya sejak dulu dan zat aktif kurkuminoid. Jadi oke diminum tiap hari. SMA, herbalnya lambung. Finally bisa hangat lagi, tapi butuh lipstick baru nih Kak. Lasernya biar kece Kak. Akhirnya bisa check out isi hatiku. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Lazada. Serunya deg-degan pas ketemu yang spesial. Baru Cornetto Dish Chocolate Special Edition BT21. Kepingan coklat kacang dan saus coklat lezat dengan es krim creamy dan wafer konrengnya. Baru Cornetto Special Edition BT21. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head and Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head and Shoulders dengan wangi baru. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Apa-apa nggak pasti. Atau pasti nggak apa-apa. Lucky berani beda. Takut nggak bisa. Atau nggak bisa takut. Lucky berani beda. Ginseng Korea, Royal Jelly, dan vitamin B kompleks. Lucky berani beda. Extra Joss. Sari mie gelas. Jajan cemilan yuk. Ayo. Ngambil di rumah aja. Cemilan sari mie gelas. Semua rasa ada sosisnya. Tanpa pengawet. Sari mie gelas. Seru sosisnya, seru ngemilnya. Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Ngilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang.
Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. 7 dari 10 anak menderita gigi berlubang. Beri ia Pepsodent yang memperbaiki lubang kecil tak kasat mata dan membentuk lapisan pelindung untuk perlindungan maksimal. Sehingga ia tumbuh dengan senyum penuh percaya diri. Karena setiap senyuman begitu berarti. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head & Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head & Shoulders dengan wangi baru. Belum ada gol yang terjadi di Stade Latre. Kita menyaksikan bagaimana Indonesia-Venezuela masih 0-0, pertandingan berjalan ketat. Dan kalau kita lihat, Bung Doni, di sini justru para pemain Indonesia menguasai jalannya pertandingan secara statistik. Bahkan kalau kita lihat juga bagaimana secara tembakan, tapi Venezuela jauh lebih banyak. Dan kita melihat tadi juga Cahya Supriyadi melakukan sebuah penyelamatan yang sangat gemilang dan akhirnya membuat Indonesia masih bersih gawangnya sekarang. Ya, tentunya dari save ini saya melihat baik ya. Kalau kita lihat dalam beberapa tim usia muda kita, banyak sekali sebenarnya kiper-kiper muda kita itu sebenarnya cukup baik dalam hal melakukan save. Betul. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, saya setuju sama Bung Didan. Sebenarnya kalau dari segi possession tidak terlalu jauh, malah sebenarnya kita lebih menguasai bola lebih banyak. Tapi memang yang di sini adalah itu tadi, kalau pada saat terjadi peluang mereka memang lebih mengarah ke gawang dibanding kita yang memang belum ada sama sekali shot tendangan yang mengarah ke gawang Venezuela. Nah, ini penampilan Daniel Perez ya yang kita bahas tadi. Ini adalah satu-satunya pemain yang tentunya juga berada di luar dari Venezuela, yang berada di Eropa ya, tepatnya di Brut. Dan tentunya juga bagaimana dia memberikan ancaman begitu luar biasa. Tadi juga salah satu hal yang menjadi highlights kita tadi ketika Cahya Supriyadi melakukan penyelamatan. Dan ini umpan yang sangat baik sekali dari Rafli ya. Satu catatan baik adalah bagaimana Indonesia ini bermain dengan tenang ya. Kalau dibilang spacing, koordinasi antar lininya itu sangat baik. Tidak terlihat adanya sebuah kepanikan. Mereka bermain yang seperti dikatakan Didan, enjoy tapi juga tidak terburu-buru. Jadi benar-benar pace-nya itu menurut saya baik sekali sih Bung Didan. Betul, tinggal pertanyaannya seberapa konsisten yang akan dilakukan hingga nanti di babak kedua. Nanti akan saya bahas bersama dengan Bung Doni. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat. Nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. 7 dari 10 anak menderita gigi berlubang. Beri ia Pepsodent yang memperbaiki lubang kecil tak kasat mata dan membentuk lapisan pelindung untuk perlindungan maksimal. Sehingga ia tumbuh dengan senyum penuh percaya diri. Karena setiap senyuman begitu berarti. Serunya deg-degan pas ketemu yang spesial. Baru Cornetto Dish Chocolate Special Edition BT21. Kepingan coklat kacang dan saus coklat lezat dengan es krim creamy dan wafer cone renyah. Baru Cornetto Special Edition BT21. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Jago di lapangan tapi kalah sama ketombe basah. Lawan dengan ahlinya, Head & Shoulders. Kalahkan ketombe basah hanya dalam sekali keramas saat shampoo biasa tidak bisa. Move on ke Head & Shoulders. Serunya deg-degan pas ketemu yang spesial. Baru Cornetto Dish Chocolate Special Edition BT21. Kepingan coklat kacang dan saus coklat lezat dengan es krim creamy dan wafer cone renyah. Baru Cornetto Special Edition BT21. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat.
nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Iklan Popmi, stuck gitu-gitu aja. Popmi, Ransel, Popmi. Biar seru nggak terputus, Popmi Dus. Topping cangki sama gurihnya itu sob. Beuh. Yuk sob, sikat Popmi. Seru terus kuy. Enak, gak berantakan. Yuk ceria bareng Poki. Baru Poki Coconut and Brown Sugar. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Hai guys, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa, padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon. Dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Ngilangin haus nggak pernah seenak ini. Coba sekarang. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, aroma wangi abis makan. Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Finally bisa hangat lagi, tapi Butuh lipstick baru nih, Kak. lasernya biar kece, Kak. Akhirnya bisa check out isi hatiku. Check out aja semua isi hatimu di Lazada 66 Sale. Zara. Hei, dari mana kamu? Dari rapat OSIS, Bu. Bohong, kamu habis makan cumi kan? Pakai saus padang kan? Makanya guys, abis makan kiss dulu dong. Kiss, aroma wangi abis makan. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, Ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda. Aktivitas. Oh ye. Biar gak gregetan sama padatnya jalanan, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Enggak, semua hijau sama. Ada hijau yang super mie Nutrini dengan brokoli. Baiknya super. Gurih kaldu jamur tanpa penguat rasa yummy steak ayam. Enaknya super. Hijau yang super cuma super mie Nutrini. Baiknya super. Aduh. Bu, kita butuh dokter gigi. Tenang, Ibu tahu dokter gigi terbaik. Mahal nggak, Bu? Dengan Pepsodent gratis kok. Sebagai ahli pencegah gigi berlubang, Pepsodent berikan konsultasi gigi gratis di handphone kapanpun. Cik-cik racik, itu bumbu racik. Emang sama kayak bumbu racikan sendiri? Iya dong, bahannya sama-sama asli. Prosesnya juga sama. Wah, iya ya. Tapi takarannya terukur, nggak kasinan lagi deh. Hasilnya ada yang kering dan basah. Oh ya? Wah, sama ya. Banyak macamnya. Enaknya kayak racikan sendiri. Bumbu racik, seenak racikan sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya juga masih dari turnamen 2022 Indonesia menghadapi Venezuela. Belum ada gol yang terjadi dan Bung Doni, ini menarik ya. Anda tadi bahas tentang bagaimana koordinasi para pemain kita dengan sangat baik. Dari mulai di belakang, hanya depan memang belum bisa tampil maksimal karena memang juga penjagaan dari para pemain Venezuela begitu luar biasa. Tapi menjaga konsistensi, ini apa yang harus dilakukan oleh Radonjic sendiri untuk membuat tim ini tetap percaya diri? Ya, tentu akan ada tentunya pergantian 1-2 pemain karena kalau kita tahu pasti juga adalah selain kelelahan juga adalah faktor memberikan jam terbang yang juga sama. Baik lagi kemenangan mutlak memang dibutuhkan, tapi bukan berarti kemenangan hanya adalah segalanya. Di sini kita lihat ya duet antara seorang Zenan dan juga seorang Bima Sakti.
Dan tadi kita sempat bicara tentang siapa pergantian pemain. Saya rasa balik lagi terhadap strategi yang dijalankan. Dan kalau kita melihat sebenarnya Bung Didan 45 menit berjalan dengan baik. Tentu jangan perlu merubah banyak dalam arti strategi ya. Ya, keep the winning team tentu yang pasti. Dan pertandingan sudah dimulai. Kami akan memandu jalannya pertandingan ini. Indonesia menghadapi Venezuela di second half atau di babak kedua. Kita lihat bagaimana turnamen yang diselenggarakan di Prancis ya. Ini edisi ke-48. Turnamen yang tentunya juga kita tahu sendiri bisa dari U17 hingga U23. Doni, dan kalau kita lihat di sini Indonesia tentunya juga memberikan penampilan yang menarik. Di sini ada Ronaldo di depan dan ini bahaya sekali. Kita lihat bagaimana Hoki Caraka sekarang. Sebuah peluang coba dibuka oleh Hoki dan berhasil ditip oleh Samuel Vera, penjaga gawang dari Venezuela. Kita lihat. Ya, kembali lagi ini adalah sebuah hal yang sangat positif diperlihatkan oleh tim Indonesia, Bung Doni. Ronaldo sekarang, oh sayang sekali. Tendangannya masih sangat jauh tadi. Dan bagi penjaga gawang dari Venezuela sendiri kita melihat bagaimana dia cukup apik sejauh ini, ya, Bung Doni. Ini memang diharapkan tentunya lebih sering lagi terjadi di mana adalah kombinasi antara seorang Ronaldo Koate dan juga Hoki Caraka. Di sini terlihat akhirnya ada 2 kali kesempatan tendangan yang mengarah ke gawang, walaupun memang yang pertama bisa ditepis, tapi yang satunya lagi memang masih terlalu pelan. Tapi ini yang kita butuhkan, Bung Didan, bahwa koordinasi tadi saya bilang cara membangun serangan build up-nya sudah sangat rapi. Tentunya harus diselesaikan juga dengan konversi dalam menyelesaikan peluang. Iya, ada tadi Jesus Vazquez. Kembali lagi para pemain Indonesia secara postur memang tidak berbeda jauh dengan para pemain dari Venezuela ini. Kita lihat bagaimana Nico tadi. Ya, sebuah pergerakan yang cukup cepat sekarang dilakukan oleh para pemain Indonesia, meningkatkan speed mereka ya di pertandingan babak kedua di awal ini. Ya. Ini Alfrianto Nico, pemain dari Persija tentunya. Kita saksikan bagaimana dia bermain sangat apik tadi di pertandingan babak pertama. Ya, yang bermain di sisi kanan ya. Ya. Kita tahu di sini Nico Alfrianto. Oh, sayang sekali. Kita lihat tidak terlalu baik di sini. Dan jangan lupa Indonesia pun juga kita tahu bahwa satu grup dengan tim yang berisikan permainannya yang hampir sama ya. Meksiko nanti akan kita hadapi dan juga Ghana pastinya, Bung Doni. Ya, berbeda tentunya dengan Ghana ya. Tapi kalau kita berbicara Meksiko dan Venezuela ada kesamaan dalam hal bermain. Dan di sini kita katakan sebenarnya peluang kita untuk maju sangat mungkin ya, Bung Didan. Yang perlu menjadi catatan adalah ada 3 grup dan jelas untuk maju ke babak knockout yaitu semifinal dibutuhkan 4 tim. Betul. Tentunya selain menjadi juara grup adalah runner up grup terbaik. Jadi sebenarnya peluang itu masih ada. Tentu ya di sini kalau kita lihat bagaimana menyelamatkan, bermain dengan baik dan menghasilkan peluang. Ini sebuah kesalahan ya sebenarnya. Bola sudah keluar, tidak perlu tangkap. Dan jadi keluar, bola sudah melewati garis tadi dan tendangan penjuru bagi kubu Venezuela. Sangat tinggi sekali kali ini. Oh, untung saja tadi Jesus tidak bisa mengambil bola tersebut. Dan kembali bola untuk Indonesia. Ya kembali lagi seperti Anda tadi katakan ya Bung Doni. Dan ini pun juga sistemnya kita tahu bahwa di setiap pertandingan harus ada yang menang. Ya, ini mengingat kepada MLS di masa lalu ya Bung Doni. Ya, tentu. Di mana Amerika tidak mengenal hasil seri dan harus ada adu penalti saat itu juga untuk setiap pertandingan di Liga Sepak Bola Amerika ya. Ya. Saya mungkin melihatnya dalam konteks bahwa kalau kita ketahui bahwa tim ini kan dipersiapkan untuk turnamen-turnamen seperti Piala Dunia Under 20 ya, di mana kemungkinan adu penalti itu tetap ada. Jadi satu sisi sebenarnya dengan mengadakan adu penalti bahkan di level babak penyisihan juga merupakan sebuah pengalaman yang tentunya bisa didapatkan dari seluruh pemain muda ini. Betul. Ya kita ingat ketika saat itu ya tapi sebentar Bung Doni, ini sebuah serangan yang coba dibangun oleh kubu Venezuela. Sudah berhasil. Ya kita ingat di Liga Inggris saat itu ya di era 90-an ya. Mereka tidak mengenal adu penalti dan akhirnya berimbas kepada penampilan di Piala Dunia. Ketika harus menghadapi adu penalti, kita tahu juga bahwa Peter Shilton saat itu berhasil bisa dikatakan juga tidak berhasil maksud saya untuk bisa menjadi kiper dalam ahli adu penalti. Ya, betul. Dan akhirnya harus berubah juga sesuai dengan apa yang terjadi di tingkat dunia pastinya. Dan betul seperti Anda katakan, setiap kemenangan, setiap adu penalti ini sebuah pengalaman yang akan didapatkan oleh para pemain muda ini. Kova Urbina, pemain bernomor punggung 15 dari Venezuela. Wah, tidak terlalu berbahaya, kita lihat Daniel Perez, pemain dari
Club Brugge yang tentunya juga tadi sempat kita bahas di awal. Oh, sayang sekali bicara tadi tidak bisa mengantisipasi karena memang jaraknya cukup jauh. Saul masih bisa dihadang tentunya oleh para pemain kita, dan tentunya juga kita lihat penampilan dari Muhammad Ferrari ya. Pemain yang berasal dari klub Persija, usia masih 18 tahun tadi. Ini pemain yang solid juga di penampilan di lini belakang kubu Indonesia. Ya, tadi kita menyaksikan protes dilakukan oleh Dan Fikri. Dan di bangku cadangan kita masih mempunyai pemain seperti Ferdiansa, ada Subhan juga, ya, betul. Ada Kakang juga di sana yang juga dipercaya atau diplot oleh Zidane Doncic dan juga Bima Sakti biasanya untuk mendapatkan porsi yang cukup ya dalam setiap penampilan yang coba dilakukan. Tendangan bebas sekarang bagi kubu Venezuela. Kita lihat ada sekitar 5-6 bahkan 7 pemain dari Venezuela yang berada di area kotak penalti Indonesia. Baru masuki menit ke 51 tadi kubu Indonesia mencoba untuk meningkatkan kecepatan permainan dan cukup berhasil tadi, hampir saja membuat peluang yang bisa menjadi gol. Yerson tampaknya akan mengambil, atau bahkan Matias Lakava. Yerson kali ini cukup tinggi, berbahaya kali ini, berhasil dibuang tadi oleh Hoki Caraka. Kembali lagi Yerson, langsung ke depan, tapi tampaknya terlalu kuat tadi. Dan Kova Urbina tidak bisa mampu untuk mengejarnya, Bung Doni. Ya, masih rapi ya, masih tenang. Tentunya komunikasi dan juga koordinasi antar pemain, antar lini. Dan tentunya ini sebuah pencapaian yang juga cukup baik Pak Gida kalau kita melihat dari babak pertama dan 5 atau 6 menit babak 2 ini berjalan. Ya. Oh, ini cukup berbahaya kali ini Daniel. Oh, masih bisa dihadang tadi sebuah upaya dari Saul Wirapa. Yang mulai memberikan tekanan para pemain dari Venezuela sekarang. Emerson Rojas. Saul, masih Saul mencari ruang di sana dan kita lihat kembali lagi bisa ditahan kali ini. Telasco gagal. Ya, sekarang tampaknya harus bekerja lebih keras, Bung Doni. Ya, di situ bagus sekali ya penilaian Raka ya. Terlepas bahwa dia berhasil ngeblok dan juga dia langsung mencoba merebut bola kembali. Dan kita tahu tadinya memang itu pemain Telasco Segovia juga termasuk pemain yang sangat berbahaya, pemain kelahiran 2 April 2003 dari Deportivo Lava. Oh, kali ini tidak berhasil, masih terlalu tinggi tadi. Ancaman kembali diberikan oleh Daniel Perez, pemain yang harus diawasi dengan ketat dari kubu Venezuela. Ya, bertubuh tinggi tentu satu hal ya, Bung Didan. Tapi yang menarik dari seorang Daniel Perez ini timing dia ya. Kalau kita beberapa kali, dia tahu kapan dia melakukan loncatan. Tapi memang syukur tentunya buat timnas Indonesia tidak membahayakan gawang dari Cahaya Supriyadi. Ya, cukup berbahaya sekarang kondisinya Venezuela menguasai jalannya pertandingan kali ini, mengurung pertahanan Indonesia. Hati-hati. Ya, masih sangat baik dalam fokus tadi para pemain Indonesia. Ahmad Rusadi, Ferrari, Edgar Amping juga. Dan jangan lupa Raka Cahyana ya, pemain bernomor punggung 14 yang berasal dari PSM, berusia 19 tahun. Kita lihat Jesus masih dijaga dengan ketat oleh Raka Cahyana. Baik sekali Raka, terjatuh Raka dan pelanggaran tentunya bagi Indonesia kali ini. Ya, kita lihat kerapihan Raka ya sejauh ini, Bung Doni. Ya, punya determinasi tinggi, disiplin dan juga memiliki kekuatan ya, dalam arti berani melakukan kontak, berani mencoba merebut bola, ngotot, dan ini memang tentu modal yang besar ya kalau melihat dari segi posisi. Dia bermain di sisi kanan daripada pertahanan Indonesia yang beberapa kali sering digempur nih oleh Venezuela. Betul. Ya, dan kali ini bagi Ronaldo Kuate sulit untuk bisa mendapatkan bola. Oh, pelanggaran kali ini terhadap. Harusnya kita bahas ya, memang sedikit terlalu agresif Raka Cahyana di sini. Tapi harus seperti itu, Bung Doni, memberikan pesan ya bahwa kita tidak bisa ditekan begitu saja. Ini mengingat tentunya kita bermain dengan pemain-pemain dari 5 benua di sini dan harus menunjukkan karakter yang kuat. Dan kali ini kita lihat serangan kembali dari kubu Venezuela, gagal. Masih jatuh ke kaki pemain Venezuela, kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan. Dari gawang Cahaya Supriyadi. Nah,
ini pun juga Saul Guirarapa yang sudah mendapatkan 1 kartu kuning tadi, bermain lebih agresif sekarang di pertandingan babak kedua. Ya, Venezuela menyiapkan pemain merobor punggung 21. Kita lihat Bung Doni, ada Brian Ortega yang berasal dari klub Caracas. Sementara Indonesia tampaknya tadi sudah mempersiapkan yang tadi kita bahas Bung Doni, Subhan Fajri. Ya. Pemain dari Dewa United yang bermain di midfield tentunya bagi kubu Indonesia. Oh, kali ini berbahaya. Kita lihat, hati-hati. Untung saja tadi Matias Lakava tidak berhasil untuk mempunyai ruang yang cukup Bung Doni untuk bisa membuka peluang mencetak gol. Ya, ini sebuah variasi serangan ya, dibangun dari sisi tengah dan sempat ada one-two. Ya. Dan bagus saja di sini Ferrari, Muhammad Ferrari tetap disiplin. Muhammad Ferrari yang juga menjadi kapten timnas ya. Betul. Di sini bermain sangat tenang. Salah satu tentunya andalan daripada timnas Indonesia khususnya di bagian pertahanan, Bung Didan. Betul. Tendangan penjuru bagi kubu Venezuela sekarang. Berbahaya kali ini. Oh, untung saja masih belum sempurna tadi yang didapatkan oleh pemain bernomor punggung 2 sepertinya, Andres Pena. Ya, betul. Ini sebenarnya berbahaya sekali ya Bung Didan, karena kalau kita lihat begitu kosong sekali posisi Andres Vero yang hampir saja memobilkan gawang Cahaya Supriyadi. Tempo juga sudah mulai berlangsung lebih cepat ya, kedua tim lebih berani berinisiatif serangan, lebih ngotot, lebih banyak body contact seperti tercipta Bung Didan, berbeda dengan babak pertama yang cenderung mungkin pace-nya lebih pelan. Betul, kita lihat betul pemain nomor punggung 18 tadi di pinggir lapangan sudah disiapkan Subhan. Dan tentunya satu lagi adalah Kadek Arel, dia merupakan pemain bertahan berusia 17 tahun dari Bali United. Kita akan lihat siapa yang nanti akan dimasukkan untuk kubu Indonesia. Masih di menit 56, belum ada gol yang terjadi, masih 0-0 pemirsa. Kita harapkan di sini banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan oleh para pemain muda kita ini. Bermain dengan keras tapi terukur ya Bung Doni. Ya. Dan tidak takut untuk beradu dengan lawan-lawan. Terlihat di sini makin tampil percaya diri, itu yang diperlukan oleh para pemain muda kita ini. Ya, menarik kalau kita lihat tentunya ada terlihat Kadek Arel ya, sudah berada di sisi lapangan untuk mungkin segera dimasukkan, karena kita tahu dia adalah salah satu wonderkid kita juga sebenarnya Bung Didan. Oh, bahaya kali ini, untung saja masih lebar tadi di sisi sebelah kiri gawang Cahaya Supriyadi. Ya, menarik ya kalau melihat Venezuela sekarang lebih berani untuk melakukan inisiatif serangan. Di sini kita lihat memang hanya melalui proses umpan dari lapangan dalam, tapi memang yang menjadi menarik adalah kita masih cukup disiplin lah, masih cukup konsentrasi masih ada, dan ini yang harus tentunya kita tetap jaga. Mengingat kalau kita lihat, walaupun sebenarnya kalau kita berbicara suhu saat ini cukup baik ya Bung Didan. Dan pace juga tidak terlalu cepat. Ada 2 pergantian pemain. Iya betul. Bung Didan. Subhan Fajri dan juga Kadek Arel ya. Iya betul. Nah, ini dia Kadek Arel, pemain bernomor punggung 3 dari kubu Indonesia. Dan kita lihat siapa yang digantikannya. Tentunya adalah Rafli Asrul, pemain yang tadi juga bermain sangat baik tentunya. Dan Ortega masuk dari kubu Venezuela menggantikan Matias Lakava yang tadi juga memiliki banyak peluang di babak pertama. Sementara Brian Ortega dari Caracas, pemain berusia 19 tahun. Iya. Tentu kita berharap ya Kadek Arel memang sering bermain sebagai stopper ini mendapatkan pengalaman pada saat kita tahu dia berlaga di International Youth Championship ya, dengan Bali United. Jadi dia juga mendapatkan jam terbang. Memang tidak diturunkan dari awal, tapi jelas semoga masuknya Kadek Arel ini bisa menambah motivasi ya, atau modal buat pemain Indonesia lebih baik lagi. Betul, diharapkan ada pemain seperti Egy yang didapuk sebagai Jover Revelation Trophy, pemain yang memiliki pengaruh tentunya di turnamen yang berlangsung saat itu di 2017, karena kita men-skip 2 tahun ya, 2018 dan juga 2019. Ya, kalau kita berbicara tulong sini memang berdasarkan undangan ya, Bidan. Dan kalau kita melihat sejarahnya sendiri, sebenarnya
hanya beberapa tim Asia, khususnya Asia Tenggara, hanya Indonesia. Kalau kita berbicara negara seperti Jepang paling sering, kedua adalah China, dan tentunya juga ada Korea Selatan. Betul. Ya, dan juga termasuk Qatar diantaranya. Jadi memang kita beruntung sebenarnya bisa tetap mengikuti turnamen ini, kembali diundang. Sebenarnya kita tahu awalnya PSSI sempat lama untuk mengambil keputusan, tapi saya rasa ini keputusan sangat baik, sangat dibutuhkan tentunya buat pemain timnas Indonesia mencoba pemain-pemain muda level dunia. Betul. Jangan disia-siakan ya ketika ada kesempatan seperti itu, dan tentunya jadi tadi sudah kita bahas bahwa yang keluar adalah Rafli Asur dan juga Alfrianto Niko. Penyegaran ini sebetulnya, karena kita lihat pemain tengah diganti oleh pemain tengah, dan ini pun juga membuat mudah-mudahan Subhan Fajri dan juga Kadek Arel akan memberikan energi barunya di pertandingan yang tinggal tersisa sekitar 30 menit lagi. Kali ini terbuka peluang, tapi sayang sekali memang kita lihat para pemain dari Venezuela sendiri juga belum tampil baik ya dalam finishing touch mereka. Ya intinya mereka bermain juga rapi dalam hal membangun serangan, tapi memang penyelesaiannya tidaklah terlalu membahayakan gawang Indonesia. Terlepas juga kalau kita harus memberikan kredit bagaimana antar lini spacing yang dibuat oleh pemain timnas Indonesia khususnya di belakang bisa menghambat serangan-serangan Venezuela. Kembali lagi tendangan penjuru bagi kubu Venezuela. Peningkatan penyerangan mereka akhirnya berimbas kepada banyak sekali tendangan penjuru yang diterima oleh kubu Indonesia kali ini. Tidak berhasil diambil. Dan tentunya kita harapkan momentumnya akan berbalik ya ke kubu Indonesia sekarang. Ditekan terlalu lama di sini. Sebenarnya kalau kita berbicara materi timnas di bawah 19 tahun ini juga memiliki kemampuan dalam bermain dengan tempo cepat ya, Bung Didan. Justru saya memberikan kredit tersendiri pada saat pertandingan ini berlangsung tidak cepat sebenarnya. Tapi ternyata tim Indonesia bisa bermain dengan pace seperti ini ya. Dan ini buat saya hanya tim-tim besar atau pemain-pemain yang memiliki disiplin dan mental yang juga sudah di atas rata-rata yang bisa bermain bola dengan pace yang ya udah pelan aja gitu, nggak perlu kencang-kencang gitu, Bung Didan. Dan tentunya kalau kita lihat tipikal permainan di kawasan ASEAN ya, bermain sangat cepat seperti tim-tim seperti Vietnam, kita lihat apalagi negara-negara seperti Myanmar, Laos itu hampir memiliki tipe permainan yang sama ya. Dan kita pun juga harus memiliki variasi yang banyak ya, kapan bisa bermain dengan pace yang tidak terlalu cepat, kapan bisa bermain cepat. Itu kata kuncinya kapan. Timing ya. Nah ini dia, sebuah pergerakan cepat kali ini. Sayang sekali tadi. Raka tidak terlalu cermat. Kali ini Raka mencoba untuk membayar kesalahannya dengan mengambil bola. Itu adalah sebuah attitude yang bagus ya. Ketika kehilangan bola, jangan malas untuk bisa mengambil kembali. Mumpung masih muda, Bung Doni. Ya, kita lihat di sini. Tekanan kembali dilakukan oleh kubu Venezuela. Berhasil kembali dihalau oleh para pemain Indonesia. Satu hal menarik ya kalau melihat tadi kita sempat kehilangan bola dan Raka kita tahu tertinggal tentunya menyisakan lubang di sisi kanan. Tapi transisi bertahan kita sampai saat ini masih baik. Betul. Tendangan penjuru bagi kubu Venezuela kali ini. Ya, sekarang mereka mencoba untuk mengirimkan bola yang rendah ya, Bung Doni. Setelah tadi beberapa kali mengirimkan bola yang tinggi, ternyata tidak menjadi advantage juga bagi mereka. Karena para pemain kita, terutama kalau kita lihat Edgar Amping, Ferrari juga, yang memiliki gaya untuk bisa mengcover lawan ya dengan sangat baik. Sehingga peluang untuk bisa mendapatkan clear header juga tertutup tadi bagi kubu Venezuela. Ya, kembali lagi tekanan dilakukan oleh Venezuela kali ini. Ya terlepas dua peluang awal ya, jadi kita lihat antara Oki Caraka dengan Ronde Kuateh, memang sisi depan tidaklah terlalu memperlihatkan beberapa permainan yang menarik ya, Bung Didan. Tapi kalau kita berbicara dari sisi pertahanan, saya setuju dengan apa Bung Didan katakan. Sisi pertahanan bermain sangat baik, komunikasi antar pemain baik di back tengah ataupun back sayap juga sangat baik, terutama juga dengan komunikasi terhadap para pemain yang bermain sebagai role-nya sebagai midfielder, tapi tentunya dalam konsentrasi bertahan masih sangat baik, Bung Didan. Masuk kembali tadi pemain dari klub Caracas, Manuel Sulbaran dari kubu Venezuela. Ya, kembali lagi tekanan dilakukan, P-nya masih Pena. Kita lihat baik sekali dalam sayang kali ini terlalu cepat tadi bergerak Bung Doni. Sulbaran, pemain yang baru saja masuk tadi. Masih Sulbaran, dijaga oleh 3 pemain, kita lihat.
Segovia. Depan kotak penalti. Tidak ada kawan yang dekat. Kali berbahaya dan berhasil diblok dengan sangat baik sekali tadi. Selamat kembali gawang dari Indonesia. Oh, harus diberhentikan memang seperti itu tadi. Pergerakan dari Kova Urbina, Bung Doni. Ya. Ya, kartu kuning. Ya memang ini bagaimana sacrifice the body ya. Harus mengorbankan tubuh untuk bisa bisa dikatakan menghentikan momentum ya. Adrian Kova ini ya memang pemain dari Granada kelahiran 13 Februari 2001 ini memiliki skill individu yang sangat baik dan juga body balance. Karena dia memang bertubuh kekar, bertulang besar. Dan ini hati-hati dengan pemain yang tipikalnya seperti ini. Sepertinya gampang di tackle tapi sebenarnya sulit untuk jatuh. Iya. Edgar Amping mendapatkan 1 kartu kuning tadi. Ya, kita lihat Saul yang sudah digantikan. Dan tentunya kembali lagi tendangan bebas bagi kubu Venezuela. Tidak terlalu baik kali ini. Dan pastinya kubu Indonesia sekarang mencoba untuk mengambil serangan balik dengan cepat. Ya itulah satu-satunya cara, Bung Doni. Ya, karena memang kalau kita lihat di babak kedua ini paling tidak di 20 menit pertama babak kedua ini jelas possession lebih banyak dimiliki oleh Venezuela ya. Kita masih belum bisa lepas dari pressing yang cukup tinggi nih ya di sisi pertahanan Indonesia sendiri. Jadi mereka lebih berani untuk melakukan serangan dengan memulai melakukan high pressing istilahnya mungkin Bung Didan. Tapi saya rasa pemain Indonesia masih cukup tenang, tapi memang tentu harus segera keluar. Kalau tidak bisa berlama-lama terus dikepung oleh Venezuela. Terlalu banyak waktunya kita lihat. Karena lama-lama juga sulit ya. Bertahan itu capek Bung Doni. Dan kita lihat Ronaldo sekarang, Ronaldo Kuate. Masih Ronaldo. Kali ini mencoba untuk memasuki kotak penalti. Mencari lawan di tengah, mencari kawan di tengah, tapi sayang sekali tadi bagaimana bisa dibaca sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Ronaldo. Bagus sekali ya kalau kita lihat manuver serangan yang dilakukan oleh Ronaldo Kuate. Dia berani masuk ke dalam kotak penalti dan mencoba melakukan sebuah cutback ya. Iya, cutback, dan sayang sekali memang tidak berhasil disambar oleh Kopi Caraka tadi. Betul. Oh, cepat sekali cover yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia kali ini. Ini kalau ngelihat penampilan dari Raka ya, ini agak-agak mirip Alvandra Deangga ya. Kalau kita tahu bahwa bisa berada di banyak posisi, ngotot, dan juga bisa melakukan mungkin bantuan dan melakukan serangan. Nah, kali ini bahaya. Untung saja tadi dia terjatuh. Kita lihat Sulbaran, pemain yang baru saja masuk, memiliki tenaga yang segar pastinya. Dan dia mencoba untuk create beberapa peluang. Ini adalah Manuel Sulbaran, pemain dari klub Caracas, tadi yang sempat saya bahas, usianya masih 19 tahun, dari Venezuela. Masih cukup aman sejauh ini pertandingan berlangsung bagi kubu Indonesia, meskipun tekanan dilakukan, dan ini pastinya akan sangat merubah statistik untuk penguasaan bola ya, setelah tadi kita unggul 53%. Ya, high pressing sekali yang dilakukan oleh Venezuela ini. Terlihat mereka sudah langsung mengepung pemain Indonesia justru di sepertiga lapangan dari pertahanan timnas Indonesia. Dan mereka juga cukup tenang dalam melakukan umpan dari kaki ke kaki, mencoba mengontrol bola lebih lama lagi. Ya, kembali lagi serangan. Brian Ortega sekarang. Oh, kita lihat bagaimana sebuah permainan yang bagus diperhatikan oleh Emerson Rojas. Kotak penalti, berbahaya kali ini. Oh, sayang sekali. Kita lihat Bung Doni. Bagaimana sebuah serangan. Oh, offside tampaknya. Ya, kita belum tahu apa yang terjadi. Sepertinya terlebih dahulu terjadi sebuah pelanggaran sepertinya ya. Kita lihat. Segovia. Tapi gol tampaknya disahkan, kita lihat ya di sini. Apakah ya betul? Tapi ada sebuah pelanggaran tadi setelah itu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang. Tidak ada pemain dalam posisi offside pastinya. Oh, tabrakan terjadi di sana di antara pemain Venezuela sendiri. Dan ini sebuah gol yang luar biasa dari Daniel Perez ya. Yang tadi saya katakan, timing dia ini sebuah umpan yang baik dari Adrian Kova. Dan terjadi benturan tadi kita lihat antara Daniel Perez dan juga Telasco Segovia. Dan ini yang tadi saya katakan bagaimana timing meloncat dari Daniel Perez ini harus diwaspadai. Dan akhirnya hanya sebuah sentuhan yang bisa dibilang tidak terlalu keras.
tapi memang menuju pojok atas kanan gawang ya daripada Cahaya Supriyadi, akhirnya menjebolkan gawang Indonesia menjadi 0-1. Jangan terlalu khawatir dulu. Betul. Masih ada 20 menit, tapi memang yang tadi saya katakan, kalau memang tidak mau kalah atau bisa membalas, memang kita harus bisa keluar dari kepungan serangan yang terus dilakukan oleh Venezuela, paling tidak di babak kedua ini. Iya, jadi tadi hanya menunggu waktu sepertinya ya ketika serangan demi serangan dilakukan oleh kubu dari Venezuela, dan akhirnya gol terjadi, dan tentunya dengan timing yang pas seperti Bung Doni katakan tadi, di mana Daniel Perez, pemain yang tadi dibahas di awal ya, ini adalah pemain profesional yang tentunya juga sudah dipakai dalam beberapa match oleh klub Brugge dari Belgia ya, kalau kita lihat, dan pemain yang merumput di Eropa karena kita tahu bahwa Venezuela sebagian besar kecuali Daniel Perez ini bermain di seputaran Amerika Latin ya. Dan satu di Amerika sebetulnya ada pemain yang MLS ya, di MLS, betul. Itu adalah Jesus Castellano di New York Red Bulls. Oh, ini berbahaya kali ini. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Cahaya Supriyadi ya. Tadi dia sudah sangat stretch sekali untuk mencoba untuk menggapai bola, tapi betul. memang sangat jauh dari jangkauan tadi. Ya karena memang sundulannya cenderung itu tadi dibilang Didan naik agak sedikit ke atas pojok gawang, itu sulit buat Cahaya Supriyadi untuk menepis atau menggagalkan sundulannya. Tapi ya tadi saya katakan ini sudah saatnya mungkin kita lebih berani untuk mengontrol bola lebih lama lagi. Justru harusnya kita melakukan pressing sebenarnya kalau menurut saya. Ya, kembali lagi kali ini Venezuela berbahaya kali ini, cepat sekali dan sangat berbahaya kali ini. Oh, berhasil diselamatkan tadi oleh Cahaya Supriyadi. Tenang dia dan gagal bagi Venezuela untuk menambah golnya. Berbahaya tadi kalau kita lihat Bung Doni. Ya, itu sebuah serangan balik yang sangat berbahaya oleh Venezuela. Mengingat sebenarnya kalau udah one on one ya saling berhadapan ini, kemungkinan besar gol itu lebih dari 90% Bung Didan. Tapi Cahaya Supriyadi sekali lagi melakukan penyelamatan sangat gemilang, sebuah teknik yang sangat baik. Ya, dia tahu bahwa ini sudah bisa dikatakan hampir pasti gol, tapi dia tetap tenang. Ini tentunya sebuah catatan yang juga positif. Tenangan seorang Cahaya Supriyadi dan Arkan Fikri ya, betul. digantikan pemain bernomor punggung 8 kali ini. Dan ini yang masuk tadi pemain nomor punggung 9 Cecep Ferdiansah yang tadi sempat kita bahas juga ya Bung Doni. Ya. Jadi betul tadi kita bahas ketika antara Subhan, Cecep ini pasti masuk di babak kedua. Dan tentunya ini menjadi sebuah pilihan yang memang sering menjadi prioritas bagi Zenan Radonjic ya ketika dalam latihan juga Bung Doni. Ya, betul, dan memang mau tidak mau harus menambah daya gedor serangan dan tentunya diharapkan Cecep ini bisa langsung berkontribusi sejak awal dia masuk, karena kita tahu tentunya bagaimana Ronaldo dan juga Oki Caraka dan sedikit tidak terlalu mendapatkan terisolasi banyak ruang. Iya, betul. Tidak terlalu mendapatkan banyak umpan. Manuel Sulbaran kali ini. Bahaya, kita lihat. Hati-hati, Telasco. Kembali lagi, Sulbaran. Harus konsentrasi penuh para pemain Indonesia. Cecep tadi, dan sekarang tentunya Oki Caraka. Ronaldo kali ini. Ada kesempatan bagi Ronaldo. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana dengan cermat sekali Oscar Konde tadi memasukkan badannya Bung Doni. Iya, betul. Sehingga Ronaldo tadi kehilangan momentum di sana untuk bisa melewati pemain ini. Ya memang kalau kita berbicara tentang pemain cadangan ya Bu Doni, kita di olahraga mengenal spark from the bench ya. Jadi harus ada percikan dari bangku cadangan. Ini yang dibutuhkan ketika ada pemain-pemain yang kalau istilahnya super sub ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin kalau kita lihat Cecep Ferdiansah, ini adalah pemain yang nantinya mungkin juga bisa menjadi pemain yang bisa spark from the bench tadi. Ya, dan ini juga tadi terlihat memang sempat dilakukan oleh Cecep ya. Di sini kita lihat dia sudah berhasil memegang bola kembali. Betul. Ya, ini Cecep. Coba untuk tenang kali ini. Tapi memang jagaan yang dilakukan oleh para pemain Venezuela begitu ketat. Ini sebuah peluang nih Dan ya, set piece. Tentu saat sebuah tim tidak lebih banyak menguasai bola, kesempatan pada saat mereka mendapatkan set piece ini harus bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Eksekusi ini sangatlah penting dalam hal melakukan umpan. Dan juga tentunya eksekusi pada saat memang pemain-pemain kita bisa mendapatkan ruang untuk
menyambar crossing tentunya akan dilepaskan atau tendangan bebas. Ya, Subhan kali ini. Oh langsung kita lihat. Tapi masih terlalu mudah bagi Samuel Rodriguez. Terlalu jauh lah ya Bung Didan, dan ini sangat disayangkan. Saya bilang bahwa harus bisa, semua pemain harus bisa melihat bahwa set piece itu atau tendangan tendangan bebas ini tidak gampang didapatkan. Jadi harus bisa dipikirkan baik-baik. Mahal ya? Mahal sekali nih harganya. Kalau hanya melakukan tendangan langsung yang begitu lemah Bung Didan. Betul. Ya, kembali lagi Manuel Solbaran. Ini pemain sangat agresif yang terus merangsek sisi sebelah kanan pertahanan dari kubu Indonesia. Oh, kali ini harus hati-hati, cari aman. Untuk langsung clearance tadi dilakukan. Ada Cecep Ferdiansah. Mulai sedikit kita lihat kehilangan kecepatannya pemain bernomor 10 Hoki Caraka. Karena sudah sangat lelah pasti ya. Tapi saya suka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Hoki Caraka, paling tidak memberikan pressure ya, memberikan tekanan, mencoba merebut bola. Ya, inilah break tentunya seperti yang sering kita lihat tadi. Dan pastinya Bung Doni, kalau kita bahas di sini, kita tadi sempat ingin membahas tentang ya tipikal tim muda seperti ini ya, dengan statistik passing yang memang tidak berbeda jauh dengan tim senior mereka. Ya. Hanya saja presentasi untuk akurasi passingnya ini pasti di antara sekitar 72-75%, tidak lebih dari 80%. Dan ini pun juga sama dengan apa yang dimiliki oleh tim-tim seperti Argentina kemarin, tim-tim seperti Prancis kemarin, di mana akurasi passing mereka masih sangat rendah dibandingkan dengan kalau kita melihat tim senior ya. Ya cukup ini sih, maksudnya cukup beralasan kalau mengingat bahwa satu faktanya memang pemain-pemain ini mungkin baru dipertemukan. Terlepas memang kalau kita lihat di Indonesia, timnas Indonesia banyak sekali pemain-pemain yang bergabung di klub yang sama ya. Betul. Persija terutama, Persib Bandung juga PSM. Tapi kalau kita bicara secara keseluruhan, mereka memang mungkin tidak begitu sering berada bersama dan mungkin persiapannya juga sangat singkat. Jadi itu tadi komunikasinya belum terlalu baik dan yang mengakibatkan mungkin sering sekali terjadi mungkin salah passing atau tidak bisa mengantisipasi kemana dia harus berada untuk supaya passing itu bisa didapatkan dan berhasil ya. Iya. Nah, ini beberapa highlights tadi di pertandingan babak kedua, dan tentunya juga bagi kubu Indonesia pemusatan latihan juga hanya berlangsung di dalam negeri untuk tim ini, dan mereka kemarin juga sempat menghadapi Persikabo 1973 dan juga Persita dengan skor 1-3 dan juga 1-1 ya. Iya, betul. Kalah 1-3 dari Persikabo tentunya. Dan ini para pemain yang beberapa disatukan tadi seperti katakan Bung Doni, dan diharapkan juga akan mendapatkan banyak pelajaran dari turnamen ini. Lemparan ke dalam sekarang untuk kubu Indonesia. Ronaldo Kuate masih belum mampu untuk melakukan body charge ya kepada para pemain dari Venezuela. Ya, memang beberapa evaluasi terhadap penampilan Ronaldo Kuate yang sebenarnya cukup baik tapi tidak konsisten ya. Adalah seringnya atau mudahnya dia kehilangan bola, Bung Didan. Betul. Terlepas bahwa dia memiliki skill mendribling bola yang sangat baik, teknik ya, bola yang sangat baik, tapi ya itu tadi mungkin ini menjadi catatan yang harus segera diperbaiki oleh Ronaldo Kuate. Dia tahu melindungi badan dia, melindungi bola yang sedang dia pegang. Seringkali memang gampang merebut. Iya. Oh, kembali lagi kita lihat ini yang perlu kita perhatikan. Ini semua serangan dari sisi kanan, Bung Doni. Ya, jarang sekali serangan dari sisi kiri dari kubu Indonesia. Jadi dibutuhkan variasi yang lebih lagi untuk bisa membuat pertahanan dari Venezuela ini terbuka. Oh sayang, kita lihat tadi salah pengertian antara Ronaldo dan juga Cecep ya. Ya. Tapi memang juga sangat sulit tentunya buat Hoki Caraka ya, karena jarak antar Ronaldo Kuate dengan Hoki Caraka ya, tadi dan juga pemain bertahan daripada Venezuela terlalu rapat. Betul. Paran ke dalam kali ini berhasil kembali coba dikuasai oleh para pemain Indonesia. Tinggal 12 menit lagi waktu yang tersisa. Oh. Yang menariknya memang di turnamen seperti ini Indonesia juga ketika 2017 itu hanya kalah 0-1 dari Brazil saat itu, dan juga oleh Republik Ceska dengan 0-2, sementara oleh Scotland terakhir ya dengan 1-2. Jadi memang tidak ada skor yang mencolok. Sebenarnya waktu lawan Skotlandia kita sempat unggul terlebih dahulu dengan gol diciptakan oleh Hannes Sagara. Tapi sayang sekali memang kita harus kalah 1-2 dari Skotlandia, tapi jelas banyak sekali melihat Indonesia bermain sangat baik bahkan dibanding peserta dari beberapa negara kecil lainnya.
Ya seperti yang tadi Anda bahas ya, ketika di level junior mungkin skornya 1-2. Tapi ketika level senior ini bisa 1-9. Itu yang tidak kita inginkan ya, karena harus berjenjang kepada level senior dengan sangat cermat ya. Permainan yang terus dilakukan oleh kubu Indonesia harus memiliki ciri yang sama seperti yang Bung Rodi katakan. Ya, kembali lagi kita lihat tekanan dilakukan oleh kubu Venezuela. Subaran sulit sekarang untuk bisa melewati Raka Cahyana. Ya sempat ya sebenarnya Indonesia mengepung tadi Venezuela atau mencoba untuk lebih agresif dalam menguasai bola dalam 10 menit terakhir. Tapi memang belum berani memberikan hasil dan ini kita memasuki 10 menit akhir daripada babak kedua. Kita tahu memang berbeda dengan turnamen-turnamen yang lain di mana hasil seri sebenarnya bisa membuat ini langsung menuju ke babak adu penalti. Mari kita berharap semoga Indonesia bisa mengejar ketinggalan. Ya, bahaya kali ini. Untung saja tadi. Kita melihat bagaimana lebih fokus lagi sekarang para pemain Indonesia. Harus mau tidak mau ya, jangan sampai kebobolan 2 gol. Sangat disayangkan sebenarnya Bung Didan kalau kita melihat sebenarnya kalau sejarah tradisi kita tahu tentunya Ghana dan juga tentunya Meksiko harusnya memang lebih di atas Venezuela. Ya. Kita sangat berharap paling tidak kita bisa merebut 1 poin atau paling tidak mungkin nggak ada 1 poin. Kita bisa menang sama Venezuela. Betul. Tapi saat ini belum ya, masih tertinggal. Kita lihat sekali lagi. Ini sebuah kesalahan dilakukan oleh kubu Venezuela pastinya. Ya, cukup tenang mereka dan akhirnya bola kembali bagi mereka ya justru. Ya. Kita lihat bagaimana tadi pemain bernomor punggung 8 dari kubu Venezuela, Telasco Segovia yang tadi sempat juga mendapatkan treatment ya ketika berbenturan. Ini bermain sangat tenang tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Tinggal tersisa 9 menit saja dari waktu normal. Ya. Suatu hal yang menarik tentu kita udah sering bahas, mungkin juga menjadi klise, tapi memang kenyataannya biasanya di 15 menit pertama, 10 menit pertama, bahkan 5 menit terakhir gitu ya, atau terakhir, itu bukan masalah gol tercipta, tapi kesalahan lebih rentan sering dilakukan oleh masing-masing tim. Betul. Dan tentunya di sini kita harus bermodalkan itu lebih berani lagi untuk melakukan tekanan terhadap Venezuela. Sayang sekali Mulidan kita dalam kepungan sekali lagi. Iya. Bahaya kali ini. Para pemain Venezuela diberikan ruang yang cukup oleh para pemain Indonesia untuk bisa mengolah bola lebih banyak tadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri sekarang. Jesus Vazquez, masih Vazquez, dibayangi dia tadi oleh Cecep. Ini berbahaya kali ini. Baik sekali. Ini gawat kalau jadi. Ini sebenarnya memang kita tunggu ya dari tim selevel Venezuela yang kita tahu memang setim yang mungkin tidak masuk tier 1 dari Amerika Selatan, tapi memang mempunyai sebuah rata-rata individual pemain di atas rata-rata. Di sini kita lihat bagaimana proses membangun serangan mereka melibatkan 3-4 pemain dan hampir saja sebuah tendangan akrobatik yang dilakukan Daniel Perez merobek gawang kita untuk kedua kalinya. Tapi mari bersyukur Bung Didan, masih ada waktu 8 menit plus tentunya perpanjangan. Tambahan waktu tentunya buat kita untuk bisa membalas ketertinggalan ini dan memaksakan untuk adu penalti ya pastinya. Amin, Bung Didan. Subaran kali ini, Perez mengirimkan umpan kotak penalti. Berbahaya kali ini, berhasil diblok oleh Cahya Supriyadi. Lagi-lagi Cahya berhasil menyelamatkan gawang dari Indonesia. Luar biasa memang fokus tadi Cahya. Karena secara statistik sudah ada 19 tembakan dari kubu Venezuela berbanding 3. Sementara on targetnya adalah 6. Dan 1 dari Indonesia, dan penguasaan bola sekarang berbalik 53% secara keseluruhan atas Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Venezuela di babak kedua. Ya, berbeda 3 kali lipat ya dalam arti cobaan tendangan dan juga mungkin yang mengarah ke gawang. Ini jelas menandakan bahwa Venezuela lebih berani untuk mengambil inisiatif serangan, terutama di babak kedua. Kalau kita ingat saat itu masih sekitar 7 tendangan yang dilepaskan oleh Venezuela di babak pertama, tapi angka itu berubah menjadi 16 tadi seperti Bung Didan katakan. 19 ya? 19 malah, berarti ada 12 ekstra tendangan yang mengarah ke gawang, dan ini berbahaya tentunya. Membiarkan lawan untuk lebih mendominasi, tapi memang harus kita katakan ini adalah bagian dari strategi Venezuela yang lebih berani melakukan high pressing dan berbuah hasil. Masukan Abraham Basil dan juga Gerald De Santis, pemain asal Boa Vista. Dia adalah pemain yang tentunya juga diplot sebagai penyerang bagi kubu Venezuela ya. Penyegaran kembali dilakukan.
Selain memberikan kesempatan kepada pemain yang belum sempat bermain, tapi tentunya ini membuang waktu juga. Ya. Plus ketiga tentunya menambah daya bugar ya dari secara rata-rata tim yang kita tahu pasti ini yang tadi saya bilang periode yang mungkin ini terlihat. Ya ini yang saya suka nih. Betul. Keinginan untuk menang betul, ya. Keinginan untuk bisa. Ini tipikal pemain-pemain Itali nih Bung Idan. Gitu. Kalau memperlama atau diperlama, ayo cepet-cepet keluar betul. gitu ya. Ini pemain jangkar mereka Daniel Perez dan tentu juga Telasco Segovia yang digantikan oleh Bahasil dan juga De Santis. Ya ini dia Venezuela memasukkan penyerang baru mereka. Sementara tadi kita lihat ketika Perez seperti memperlambat dan sikap pemain kita ini menyuruh dia cepat, ya itu memang yang harus dilakukan. Ini pertandingan yang memang terkesan santai, tapi ada keinginan untuk tidak mau kalah dan ingin menang. Dan betul. Itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya ya. Ya kali ini kembali lagi mencoba untuk membangun serangan karena sejauh pertandingan di babak kedua ini betul-betul tertekan para pemain kita dan tentunya juga bagi Ronaldo dan juga Hoki tadi sulit untuk mendapatkan ruang karena terisolasi di depan tadi. Ya kembali lagi, tekanan dilakukan, Sobaran. Pemain ini betul-betul memberikan dampak yang sangat jauh positif ya bagi kubu Venezuela ketika masuk tadi di babak kedua. Raka, sayang sekali. Ini nyambung lagi Bung Didan apa yang dilakukan sama Cecep Firmansyah ini saya rasa harus segera bisa menulari pemain-pemain lainnya karena kita tahu ya bagaimana sebuah ekspresi bahwa tidak ingin kalah, ngotot, gesture tubuh itu sebenarnya bisa menambah ekstra semangat tentunya, ekstra nafas tentunya buat para pemain untuk bisa lebih ngotot lagi dan semoga bisa memberikan hasil yang dalam berbentuk gol balasan. Betul. Masih ada waktu tentunya sekitar 3,5 menit ya kalau kita lihat di sini dalam waktu normal. Masih cukup banyak untuk kubu Indonesia untuk kembali membangun serangan. Tertinggal 0-1 melalui gol dari Daniel Perez tadi. Dan kita lihat bagaimana Zenan Radoncic tadi terus berupaya keras untuk bisa meramu tim ini. Dan saya rasa juga harus ada satu penggantian lagi yang bisa dimanfaatkan oleh kubu Indonesia ya. Memang yang berbeda tentunya Venezuela lebih melibatkan banyak pemain dalam mereka membangun serangan Bung Didan. Kalau sebelumnya memang terlihat mereka lebih pasif, hanya 1-2 passing langsung mengarah ke gawang. Tapi mereka lebih melibatkan para pemainnya. Beberapa passing harus dilepaskan sampai 3, 4, 5 kali pemain ikut terlibat dan ini membuat tentunya sangat sulit buat timnas Indonesia merebut bola karena mereka juga bisa pindah-pindah dari satu sisi ke sisi lainnya, memanfaatkan lebar lapangan dan mungkin inilah hasil positif yang diperlihatkan Venezuela berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan di babak pertama. Ya, kita lihat De Santis, Bahasil yang masuk tadi di babak kedua kali ini memberikan ancaman tentunya tubuh yang sangat besar terutama bagi Abraham Bahasil sendiri. Dan tekanan kembali lagi. Kesalahan dilakukan kali ini. Beruntung tadi Emerson Rojas berikan passing ke ruang kosong. Ya kalau kita lihat Abraham Bahasil ini seperti tidak percaya umurnya baru 21 tahun ya. Iya. Karena memang orang-orang di sana tuh cepat sekali terlihat dewasa ya. Betul. nih. Nah ini ya, Basil pemain yang tertinggi tentunya dari kubu Venezuela. Sayang kita lihat bagaimana umpan yang coba dilakukan tadi tidak berhasil dengan baik dan bisa dibaca oleh kubu Indonesia. Di sini juga para pemain Indonesia juga harus mencoba untuk bisa dikatakan juga berdamai dengan cuaca ya di sana ya. Mau tidak mau pemain yang berada di Khatulistiwa tentunya juga sehangat apapun cuaca di Perancis saat ini, ya bagi kita masih tetap dingin. Dingin, betul. Langsung ke depan. Baik sekali kita lihat Raka tadi. Ya, kembali lagi Subaran. Kali ini pemain yang baru masuk. De Santis. Jaga oleh Raka. Subaran. Kembali lagi dia, meliuk-liuk kita lihat di sini memasuki kotak penalti. Dan De Santis. Vermodi yang sangat baik. Vasquez. Basil. Jauh ke depan. Dan ini tampaknya
mereka sudah mulai menumpuk di lini belakang ya untuk bisa mempertahankan kemenangan ini atas Indonesia. Tipis saja. Indonesia tertinggal 0-1. Bagaimana mencari cara untuk membuka peluang kembali para pemain dari Indonesia meskipun sulit karena memang pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Venezuela ini sangat konstan ya. Ya, betul. Saya melihat sih apa yang terjadi di Venezuela ini memang sejak masuknya Sulbaran ya, juga disusul dengan tadi ya di Jeril dan Santos ini memang mereka lebih berani ya untuk menahan bola lebih lama lagi. Betul. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban di sini. Ya, kita lihat. Sayang sudah keluar tadi, tapi tidak mengenai kaki pemain lawan tampaknya. Dan sayang sekali memang sebuah upaya tadi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia melalui Kadek Arel, pemain nomor punggung 3. Tambahan waktu 4 menit. Ya, masih cukup tentunya. Cukup sekali, Bung Didan. Ya, kita harapkan ada yang tidak bisa. Betul. Pemirsa. Ini dia akan dimasukkan Raza Fahrezi. Sepertinya pemain depan dari Persija bernomor punggung 20. Dan juga terlihat sebenarnya ada Ricky Pratama. Ya. Yang kita tahu juga bermain untuk Persija Makassar. Ini jelas all out ya. Turunkan sebenarnya. Ya, kita lihat belum boleh masuk di sana. Oke, sepertinya memang Raza Fahrezi ya. Betul. Kita lihat siapa yang akan diganti, apakah akan menambah lini depan atau mungkin akan ada yang diganti, kita akan lihat nanti. Kalau tidak nanti tentunya Hoki, Ronaldo dan juga Raza yang diharapkan bisa membuka peluang di 3 menit terakhir ya. Ya, memang aliran bola dari tengah ke dua penyerang kita, Hoki Caraka dan juga Ronaldo Kuate ini sedikit kurang. Betul. Ronaldo kali ini tidak bisa melewati tadi Jesus Vazquez. Akhirnya harus bergerak sendiri. Ini memang saya bilang Ronaldo harus bisa mengajak ya sebenarnya pemain-pemain lain untuk membantu dia. Terlihat memang dia terlalu sering mencoba membawa bola walaupun kita tahu dia memiliki kemampuan ya untuk bisa mungkin menggocek atau melewati pemain lawang, tapi memang membangun serangan itu tentunya harus melibatkan lebih banyak pemain lagi mungkin. Bagi yang dihadapi adalah pemain-pemain Venezuela. Tampaknya yang digantikan adalah Hoki Caraka sepertinya. Dan satu lagi pemain yang masuk yaitu Kakang Rudianto. Ini 3 pemain yang kita bahas, Bung Doni. Tadi akhirnya masuk semua ya. Mungkin tentunya kalau kita lihat memang kedua pemain ini tentunya dalam hanya waktu yang dibutuhkan hanya 2 menit. Dan juga berharap tentunya langsung direct pass atau mungkin juga memanfaatkan kalau misalnya kita mendapatkan tendangan penjuru atau sebuah tendangan bebas. Sebuah cedera tidak. Betul, Ferrari ya. Tadi kita melihat dari Bima Sakti, coach tadi keluar kata-kata bagus ya kepada Muhammad Ferrari, tapi memang dia tampil sangat konsisten ya. Betul, saya setuju. Dia termasuk disiplin ya. Betul. Dia diganti karena sepertinya memiliki masalah di betis tadi. Masih banyak pertandingan-pertandingan lainnya yang harus dilalui pastinya oleh Muhammad Ferrari. Ya, dia dan juga Raka Cahyana tadi, Edgar juga bermain konsisten ya. Ya, betul. Kalau berbicara 4 pemain bertahan Indonesia, saya rasa bermain sangat baik semuanya. Nah, ini dia. Sayang sekali tidak berhasil tadi. Dibaca dengan mudah oleh Vazquez kembali lagi, dan sekarang Vazquez kali ini tackling yang sangat bagus sekali yang tadi dilakukan oleh Kakang. Tepat timingnya. Memutus momentum yang coba dibangun oleh kubu Venezuela. Tinggal 1 menit lagi. Waktu yang tersisa dari waktu tambahan. Tidak boleh. Delaying the game kita lihat. Tegas sekali ya. Kartu kuning diberikan tadi. Ini para pemain dari Venezuela tampaknya sudah cukup ya mereka untuk bisa menahan permainan dari kubu Indonesia. Yang penting mereka tidak kebobolan, Bung Doni. Acting tampaknya Bung Doni. Ya, ini tipikal ya. Kalau kita akan lihat dalam tayangan ulang nanti ya. Betul. Mungkin ada sentuhan tapi tidak sebesar itu ya, kita akan lihat. Dan tampaknya juga wasit juga paham dengan itu. Ya, kita lihat sini Bung Doni. Sedikit saja sebetulnya. Sebenarnya tetap pelanggaran. Tapi ya, sedikit ya Bung Doni. Tapi sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh pemain bertahan, langsung memberikan bumbu-bumbu. Ya itu yang harus dipelajari juga oleh kita Bung Doni. Ya karena bertanding internasional tentunya juga kita harus terbiasa dalam menghadapi bumbu-bumbu tadi yang seperti dikatakan oleh Bung Doni. Dan untungnya tadi juga kita tidak melihat wasit juga terpancing di sana ya. Ya, dan pertandingan sudah berakhir tentunya.
kita saksikan bagaimana Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari kubu Venezuela melalui gol dari Daniel Perez. Penampilan yang sangat baik diperlihatkan oleh anak-anak muda Indonesia ini. Hanya 1 gol tadi, memang kecolongan Bung Doni. Ya, betul. Tapi paling tidak kita lihat koordinasi permainan dari kubu Indonesia ini cukup baik dan juga permainan mereka juga mampu meladeni permainan dari Venezuela, terutama di babak pertama tadi. Ini hasil yang cukup fair. Ada 1 gol yang sangat bagus tentunya dari Daniel Perez. Kita berikan kredit untuk pemain ini karena mampu untuk bisa mencuri timing tadi dengan segala pengalaman yang dia punya.